Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda dan pemudi, mahasiswa dan mahasiswi, pelajar putra, pelajar putri, termasuk juga buat para jombloan dan jomblowati. Di episode kedua, Iris Ertugrul ini dimulai dengan penyerangan di malam hari yang dilakukan oleh anak buah daripada Kara Toygar terhadap Ertugrul dan para sahabatnya, di mana Turgut, Bamse dan juga Doan diserang di tengah malam gelap gulita tersebut. Namun karena ketangkasan, ketajaman daripada Ertugrul dan kawan-kawannya luar biasa, para penyerang tersebut tidak berkutik di hadapan Ertugrul dan kawan-kawannya. Remaja putra, remaja putri, mahasiswa dan mahasiswi. Tak lupa juga buat teman-teman yang jomblo dan jomblowati. Bukan mau ngejek ya, mau memotivasi. Semoga kalian jumpa dengan pasangan yang soleh dan soleha, yang orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa. Perbaiki diri, nanti akan berjumpa dengan jodoh yang sama-sama sedang memperbaiki dirinya. Alhamdulillah, kita jumpa di episode kedua di Rilis Ertugrul. Episode ini berawal dengan berkemahnya Ertugrul bersama sahabatnya dan juga seorang ulama ya yang menyertai perjalanan mereka. Luar biasa, di tengah malam gelap gulita diserang oleh anak buah si Kara Toygar yang luar biasa kehebatan, kecakapan Ertugrul ini tetap waspada ya, walaupun mata terpejam, tangannya tetap memegang anak panah dalam rangka waspada loh. Di tengah hutan, di malam hari gelap gulita, tetap tidur dalam keadaan waspada. Dan apa yang terjadi? Ternyata ketangkasan mereka, kekuatan mereka bertarung dibuktikan di episode yang kedua ini, bahwasannya para penyusup yang hendak membunuh Ertugrul dan sahabatnya ternyata tidak berkutik di hadapan Ertugrul dan sahabatnya. Siapa dia? Bamse, luar biasa, Turgut, dan juga Doan yang dia memang jago berantem, jago berkelahi, jago menggunakan senjata untuk bertempur. Dan bukan saja sahabat-sahabat Ertugrul, melainkan seorang ulama ya, yang pakaian pun seperti ulama. Ternyata ketika diserang, keluarlah kemampuan bela dirinya, keluarlah kemampuan mempertahankan diri, bahkan menyerang musuh. Nah, ini perlu juga ditanamkan kepada guru-guru kita, kepada santri, kepada alim ulama. Selain paham dengan ilmu kitab kuning dan sebagainya, juga menguasai ilmu bela diri. Oke teman-teman semua, itu episode muncul di awal pertama di episode kedua. Semakin penasaran dong kita akan mendapatkannya. Kemudian anak gadisnya dan adik kecil yang bernama Yigit pun sama akan diculik oleh anak buah si Kara Toygar. Ternyata ada seorang penolong. Ada seorang penolong yang dia berhasil mengocar-ngacirkan pasukan daripada penculik di malam hari tersebut. Dan di tempat lain, yaitu di tempatnya Kara Toygar, dia didatangi oleh si Titus ya. Siapa Titus? Titus ini komandan daripada Knight Templar, pasukan salib ya, yang ternyata merekrut pemimpin-pemimpin kabilah lain untuk bekerja sama dalam rangka mengambil tawanan ya, yang sedang dikuasai oleh Ertugrul dan sukunya. Maka mereka saling berdiskusi ya, bahwasanya ini wilayah kekuasaan saya. Si Kara Toygar tetap, kalau tanah kekuasaan saya, kau tak boleh berbuat tindakan di luar kemampuan, di luar kuasa si Kara Toygar. Tetapi ternyata Titus pun bersikeras bahwasanya harus ditemukan kembali tawanan yang sedang diselamatkan oleh Ertugrul tadi. Oke teman-teman semua, seberapa pentingkah tawanan yang diselamatkan oleh Ertugrul? Ternyata tawanan yang itu 3 orang tadi adalah seorang pangeran dari kerajaan Seljuk. Nah, disinilah membuat episode ini semakin menegangkan, semakin menarik dan semakin penasaran ya. Yang nanti teman-teman akan lihat ya,
muncullah benih-benih cinta dalam tatapan mata Ertugrul ketika berhadapan dengan anak daripada pangeran salah satu Sultan Seljuk tadi. Siapa namanya? Halimah Sultana. Nah, saya kasih bocoran ya, bahwasanya nanti di episode kesekian Halimah Sultana ini akan menjadi istri daripada Ertugrul ya. Mohon maaf ya, saya kasih bocorannya biar Anda tidak penasaran. Dan adik daripada Halimah Sultana yang bernama Yigit itu Musama, calon putra mahkota, yang nanti akan ada seorang komandan juga yang mengawal mereka. Oke teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada, di episode kedua ini Anda akan mulai melihat ya bagaimana keseruan film, kemudian teknik berpertempur yang luar biasa yang dimiliki oleh Ertugrul dan juga sahabat-sahabatnya, dan juga mulai perkenalan dengan abangda daripada Ertugrul. Siapa dia? Hundokdu. Nah, ada satu hal lagi yang sangat penting dan akan mencobak-cabik perasaan kita, yaitu kakak iparnya Ertugrul. Siapa dia? Selcan. Nah, ya, si Selcan inilah yang nanti akan bertindak ya di luar batas, bahkan cukup membahayakan buat perkemahan. Nah, mulailah ketangkasan, ketajaman berpikir, dan ketepatan mengambil keputusan daripada Sulaiman Shah, kemudian anak-anak laki-lakinya, bagaimana berhadapan dengan musuh di sebelah kiri seperti Mongol, dan juga di sebelah kanan tentara-tentara Bizantium, dan bukan saja serangan dari luar, dari dalam pun akan muncul para pengkhianat ya. Siapa saja mereka? Tonton terus filmnya, nanti akan muncul para pengkhianat yang di depan seperti orang soleh, orang baik, sementara di belakang mereka menikam dari belakang. Oke teman-teman, waspada, lihat kiri kanannya, lihat teman-temannya, siapa yang akan menjadi teman setia dan siapa yang punya potensi akan mengkhianati kita. Ternyata musuh yang terus terang di depan itu tidak lebih berbahaya dibandingkan kawan yang ternyata adalah pengkhianat, justru bekerja sama dengan musuh. Oke, bertemanlah dengan orang-orang baik dan ujilah kawan-kawan kita, ujilah sahabat-sahabat kita, apakah dia bersama kita dalam perjuangan atau justru akan menggunting dalam lipatan, menikam dalam selimut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.